Selamat sore, kita ketemu di Public Voice, ruang kajian musik Simbolik ID bareng Leto sama Soloensis ya. Di sini dari Leto ada Mas Patup sama Mas Cornel. Kita udah tahu ini gitaris dari band nasional ya, Leto. Sama dari Soloensis ada Mas Alfi sama Mas Ishak. Nah, ini yang kita yang mungkin belum banyak tahu ya. Ini Mas Alvin ini di Soloensis ngapain gitu, klik kabel. Ya, saya di Soloensis gitar Ya. Sama Mas Ishak ini saya nyanyi sama gitar. Oke. Nah, mungkin kita ngobrol dulu soal ya awal mula gitu dari sopo sih gitu. Soloensis. Ya. Soloensis dulu aja. Ado-ado soalnya. Motoran Mas. Ya, dari Soloensis ini pertama kali dibentuk terus sampai sekarang udah berapa album? Ya. Kalau Soloensis coba teman-teman bisa cari di Google aja profil Soloensis Band. Jangan Soloensis manusia berubah. Jangan homo Soloensis. Soloensis profil band Soloensis. Teman-teman banyak dapat dari situ. Di Google aja. Kalau perjalanan musiknya mungkin simpelnya itu Soloensis mulai 2008 itu SMA dengan nama Soloensis, terus mulai kuliah produksi album tahun 2014 album pertama keluar, terus sembari bermusik bikin album dan lain-lain, main ke sana sini sembari gonta-ganti personil juga, cuman ada dua yang nggak ganti semenjak lahirnya Soloensis. Itu cuman saya sama Pungkas karena saya sama dia kakak beradik kandung. Yang lain udah ganti personil. Dan terakhir Februari 2020 sebelum pandemi Soloensis album kedua. Itu Mas. Sambut pandemi ya. Pandemi dimeriahkan oleh Perjalanan panjang ya dengan 2 album gitu ya. Sangar-sangar ya. Sempat dengerin beberapa. Itu terus ini genrenya sendiri yang diusung mesti banyak yang tanya ya. Genre musiknya apa tuh Mas Soloensis ki? Sakjane itu. Nah, saya dengerin kan ada aromanya Pearl Jam, Led Zeppelin di situ di lagu-lagu apa kaya sederhana saja sama brand. Sing kelingan kuwi, sing nancep gitu di telinga. mungkin dari personalnya, basicnya, influence-nya sama juga ya, seperti band-band seperti itu. Jadi benang merahnya mungkin blues rock. Dan kita pernah satu komunitas di blues ya. Blues dulu, terus lebih dekat ke rock, klasik rock gitu ya. Terus baru kenal sama musik-musik yang lain. Iya. Mungkin soal genre paling mudah ya blues rock itu kalau Soloensis. Blues rock ya. Biarpun sebenarnya dikemasnya di situ ada banyak unsur ya istilahnya. Karena saya nilai itu ada unsur klasiknya, banyak klasik rock lah ya istilahnya. Gitu sepitas tentang Soloensis gitu. Sekarang Leto gimana ya? Leto yang sedang digarap sekarang akhir-akhir ini apa ya? Bertahan hidup. Ya, Mantap, Fan. Iya, bermusik itu kan sudah pasti ya. Ya. Bener, Cornel, bertahan hidup gitu, dengan cara apapun gitu. Ya, istilahnya kan kita semua ya udah tahu lah Leto sejak tahun 2004 ya. Ya, 2004 udah album berapa Mas? Itu kompilasi 2004. Solo album itu 2005 akhir. 2005 akhir ya. 2005 akhir sampai Jenengan masih SD kelas berapa? SD SMP. Mas. Oh, SMP lumayan. Tua kok tua. Orang. aku SMA tapi Situ jenenge Mas Soloensis. Burung gagas Leto. Ya 2006. Terus sudah 4 album. 2014 kita keluar dari Mayor, terus sampai sekarang kita tinggal di Jogja dari 2014 sampai sekarang. Yang Terakhir keluar single yang bikin kita bertanya-tanya, Kangen Desa. Kangen Desa mau? Aduh. Wah, kalau Leto tuh nggak pernah
mengikrarkan nganu ya, sak ngertiku, setauku. Nggak pernah mengikrarkan harus terpenjara dalam genre apa gitu. Intinya walaupun selama ini di industri tapi yo sak jujur-jujur wae patuh basicnya klasik rock gitu ya, pasti unsur di gitarnya ya pasti muncul itu gitu. Nah kebetulan kalau Kangen Desa ya project apa sih nek kayak itu? Kangen Desa itu sebenarnya project iseng ya. Iseng karena memang sebagian dari hampir semua punya project sendiri, kayak Widi misalnya, dia kan sering di tradisi gitu. Terus bikin-bikin yang musiknya dekat dengan keroncong, dengan musik tradisi, gamelan gitu. Ya udah, ada materi lagu itu kita coba kerjakan. Itu aja sih sesimpel itu. Hanya muncul dari kita belum pernah punya lagu Jawa ya. Yo gitu ya. Ternyata direkam. Ternyata jadi. Setelah iseng-iseng tapi serius. Ya serius. Hasilnya tapi nggak serius menurut saya. Hasilnya mau namanya ya iseng tau gitu ya. Kita lempar aja, pokoknya kita harus punya single bahasa Jawa. Sudah oke lah. Gitu. Setelah itu adalah bagian dari kebebasan ketika Leto sekarang ceritanya kan udah indie ya. Ya indie. Jadi nggak ada tuntutan dari label harus seperti apa. Nah terus apakah itu juga merupakan pergerakan dari Leto dan mungkin Soloensis juga ya, untuk mengikuti istilahnya tren musik yang ada di Jogja dan di Solo sendiri. Nah kita lihat kan kayak lagi populer nih musik-musik koyo apa Jawa pop sing istilahnya kayak ada dangdut-dangdutnya kayak gitu, kayak apa istilahnya band ini guyon waton atau oh ya band-band sekarang. Iya band-band sekarang baru boom dangdut sekarang. Yang sing lagi booming lagi. Nek melihat tren-tren koyo ngono iki, tren seperti itu gimana ya? Mungkin dari Soloensis. Kalau kami mungkin karena udah senang di genre dan kebiasa di musik-musik kayak klasik rock, mungkin nggak begitu punya kepinginan masuk ke ranah situ ya. Cuman ya kalau ada nikmati gitu aja. Cuman tinggal selingan, mosok rock-rockan terus kesel juga. Tapi dengerin, cuman nggak sampai memasukin genre yang kayak dangdut gitu. Terus serius digarap gitu ya. Istilahnya jadi Nek Leto sendiri melihat scene musik di Jogja, tren yang sedang berkembang di Jogja sekarang itu seperti apa? Nek saya kan sempat ngobrol sama temen Solo lagi yang paling disenengin ini sing Soloensis iki yang blues rock yang ada unsur punknya, di situ ada unsur grunge gitu. Nek menurut Mas Kornel sama Mas Patuh ini Jogja ini sendiri gimana? Saya nggak terlalu mengikuti tren di Jogja ya. Iya. Terus terang ya gitu. Terus saya kira Jogja Solo itu hampir sama ya, maksudnya tipikalnya gitu. Musik di Jogja dan Solo itu kan warnanya aja udah beda ya dengan misalnya Bandung, Jakarta. Kalau kita ini dekat dengan seni tradisi itu sudah pasti. Kita lahir ceprot itu kalau di Jogja Solo itu sudah pasti dengar uyon-uyon ya gitu. Di Kudang Mboke juga dengan Jawa gitu, dengan pelok, slendro gitu. Terus kebebasan bermusik, berekspresi di Jogja dan Solo juga hampir sama menurut saya gitu. Sangat mirip gitu. Sangat mirip. Kita itu kalau bisa diomongin kasarnya, kita itu agak nggak peduli industri sebenarnya. Iya. Dari dulu kan memang sangat beragam di Jogja. Sangat beragam. Apa aja ada. Maksudnya gini, kemarin viral kalau yang Jakarta itu Lati gitu dengan konsep ada unsur-unsur etnisnya dan etnisnya ya kan Jawanya masuk gitu. Kayak gitu kan di Jogja dari dulu udah ada. Teman-teman musik tradisi yang memadukan unsur elektronik dan tradisional kan udah ada. Kebetulan momentumnya aja mungkin anak-anak sekarang spotnya di situ gitu loh. Spotnya lagi di EDM ya. Terus mungkin karena yang menggarap juga lah public figure yang lagi ngehits gitu. Jadi seakan-akan itu karya baru gitu. Tidak tidak menafikan itu karya bagus ya, itu karya bagus memang gitu.
Tapi kalau dilihat itu tren ya nggak tren, kalau di Jogja Solo ya nggak tren, ya biasa. Udah dari dulu dibuat. Gitu. Jadi istilahnya di Jogja Solo lebih heterogen ya istilahnya. Iya. Istilahnya banyak lah. Iya, bermacam. Mau kayak gimana aja ya ada di sini. Gitu. Terus ini Tak baca. ada ojo Mas. Aku tak nonton dewe. Ada nganu produk pribadi pertanyaannya. Jadi kan Leto dan Slowensis itu band lokal ya, istilah yang munggah nasional lah istilahnya ya. Sempet itu ada omongan band desa istilahnya, saka Jogja sing bocah-bocah iki wah bedok ngono. Tapi ya kita itu dengan karakter seperti itu tetap bisa munggah gitu. Itu piye pendapatnya Mas? Slowensis dibilang band desa juga, Bu. Yeah, Ada lokal. cap gitu nggak? Cap gitu nggak? Dek Slowensis. Kalau sampai cap belum sih, Ya. tapi emang Disebut. cacat iso, Ya. emang berangkatnya cacat. Enggak, maksudnya bukan kalian sendiri yang menyebut, maksudnya Bukan. dari fans apa dari apa no. Iki band desa sing menasional gitu-gitu enggak? Ada enggak? Belum sih Mas, kalau Belum sisa ya? belum Mas. Berarti enggak desa berarti enggak. Kalau itu dulu ada saya. Iya. Kalau itu memang sudah stemnya di Leto itu memang band desa gitu. Memang band desa. Nah, mungkin dari gaya ngomongnya, dari cara Medoknya. pakai medoknya, dari pakai baju, dari ya segala macam kan kita ya tidak Bandung atau Jakarta banget kita ini, nggak lu gue banget gitu. Ya toh? Dan itu nggak ada relevansinya sama karya menurut saya. Iya, Nel, ya. Iya. Nggak ada hubungannya. Kalau kita Dan nggak nyoba mempertahankan juga ya kayak nggak gini ada Mas. ya, Enggak, ya emang dari dulu gitu. Kebiasaan Iya. gitu. ya terserah kamu mau nyebut desa, mau nyebut apa, nggak ada hubungannya gitu. Menurut saya ya. Ya berarti kan itu artinya cuman image dari bandnya aja, tidak ada hubungan dengan karya. Karyanya ya bisa diterima oleh siapapun, didengarkan oleh semua kalangan lah istilahnya ya. Kayak gitu. Oke, jadi di Simbolik itu ada ruang kajian musik ya. Di situ kalian bisa share, bisa tanya-tanya, bisa mungkin ya mengeluhkan sesuatu soal musik, bisa aja gitu. Ya ono kopi loh Mas, kalau ngopi ra apa ya. Siap. Apapun bisa kalian tanyakan di situ, bisa ada nanti yang jawab siapapun dan di situ anonim. Jadi istilahnya kalian nggak usah takut sama identitas kalian. Dan di sini coba kita breakdown beberapa pertanyaan yang kita ambil ya dari ruang kajian musik di Simbolik gitu. Langsung aja ya Mas. Ya. Yang pertama, iki ada yang pernah sinau atau tahu informasi tentang sejarah genre musik di dunia sampai bisa banyak banget gitu. Terus wajib nggak toh ketika kita bikin karya, terus itu ditentukan genrenya gitu. Terus, mungkin dari Mas Kornel. Mas Kornel. Betul. Oh, apes aku. Genre musik. Sing pas iki. Apa semua jare loh Mas kata iki. Iki menurutku loh, Iya. dan menurut yang saya tahu. Genre itu dari dulu sebenarnya udah ada dari zaman gini loh. Berangkatnya sebenarnya kalau menurutku sejauh yang saya tahu dari zaman Renaissance. Ya toh, barok, klasik, romantik. Ya. Itu disebut genre ketika masanya udah lewat. Jadi pada saat itu malah Nggak ada, maksudnya Musik bermusik aja gitu ya, musik Mas ya? berjalan, apa terjadi hanya berdasarkan gaya, gayanya chord progresinya ke sini. Di barok ternyata polifonik, terus unsur ininya kontrapunnya lebih banyak gitu loh. Itu disebut ketika zamannya udah berakhir. Nah, ketika masuk era kalau boleh dikatakan industri Ya, industri. Setelah klasik. Setelah 1930-an udah masuk era teknologi rekaman. Nah, saya cenderung curiga bahwa genre itu merupakan pengkategorian dari produser untuk membagi jenis-jenis musik yang hubungannya nanti kaitannya dengan penjualan atau marketing. pengarsipan atau macam-macam. Semenjak industri ya Mas ya. Ya. Saya setuju itu. nah, podo Mas setuju ya. Artinya
Kalau si pelaku seni ditanya tentang genre itu lebih banyak dia nggak peduli, gitu. Kayak kita ini tadi ditanya Ya, gitu. bermusik, Yang peduli genre itu ya produsen atau industri ini yang peduli genre. Karena di situ hubungannya dengan misalnya Spotify kan, yuk kita cari lagu harus berdasarkan genre, berdasarkan artis, pengkategorian itu bukan pengkategorian secara seni, tapi ketika seni sudah dipertunjukkan harus ada kategorinya. Menurut saya gitu. Antara harus tidak harus juga ya Mas. Antara harus dan tidak harus juga. Tapi mau menarik sih balik meneh ketika pengkategorian zaman dahulu klasik, barok, roman ya. Itu ada nggak toh istilahnya pengkategorian kuwi sakjane berdasarkan wilayah ini. Jadi mungkin barok itu wilayah apa? geografis. Iya, iya. Enggak, itu berdasarkan karena musik berkembang dari awalnya kan di Eropa. Iya. Ya kan, di Eropa dan kebetulan banyak komposer yang memang lahir dari sana. Jadi kalau berdasarkan wilayah, mungkin lebih cenderung ke ininya, sosial bermusiknya. Eropa dari dulu terkenal ininya, interconnect-nya, lebih sosial, lebih komunal gitu loh, lebih bareng-bareng. Seneng jagong. Nah, bener. Kalau di Jawa kita nongkrong, jagongan, cakruan, gitaran gitu loh. Image-nya sejauh yang saya tahu seperti itu. Beda dengan Amerika yang lebih individu, lebih superior, ketok band ketok gitu loh. Iya. Bang saya yang di Eropa juga gitu. Tanya, saya kok baik. Saya. Setahu saya loh ya. Iya. Betul kan, betul. Ngalami saya itu. Lagi ngerti. Baru tahu ini. Baru tahu. Tambah informasi lumayan wih. Itu sebenarnya diteruskan juga musik sejauh yang kita tahu lahir di Eropa, secara industri juga gedenya di Eropa, kayak musik rock, klasik rock itu ya gedenya ya di Eropa gitu. Kalau kita lihat musisi Amerika ya musisi Amerika klasik rock ya Aerosmith tok paling gitu. Kalau di Inggris, di Eropa, wah Dedengkote. semua yang kita sebut itu dari Led Zeppelin. ya semua dari Eropa gitu. Ya. Jelas yo. Ampuh iki. Terus yang kedua, banyak yang menganggap bahwa musik indie adalah sebuah genre musik. Sebenarnya apa itu musik indie dan bagaimana permulaan musik indie? Permulaan musik indie ada serta perkembangannya di Indonesia. Jadi karena terlalu banyak mungkin orang yang menganggap bahwa indie itu sebuah genre musik gitu. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya gimana gitu? Ya itu sebetulnya pertanyaannya sama, kalau kata indie itu diganti pop, diganti rock and roll, diganti punk, sama punk, pop sama rock and roll itu gaya hidup atau genre, kan sama tuh sebenarnya. Ya ulang-ulangan kalau menurut saya. Gitu. Mungkin indie itu keputusan ya Mas ya? Betul, menurut saya itu keputusan kok indie itu. Indie, Keputusan singkatan untuk, dari independen ya, kalau nggak independen. salah. Independen. Gimana kita istilahnya ngopeni band kita di jalur yang apa? Ini menurut saya keputusan untuk indie. Jadi istilahnya keputusan dari berproses ya, istilahnya bisa dalam jadi, musik dari mulai rekaman, mulai istilahnya mulai produksi sampai mulai ke penjualan itu pakai label sendiri. Tidak mau melibatkan mayor gitu ya. Cuman kan fenomena yang terjadi tahun 2000-an ke sini itu aku sempat ngalamin bahwa selain diyakini, nggak tahu ini kesalahan atau enggak, generasi pada saat itu yang nggak masuk ke mayor, mereka menyerukan aku indie loh, gitu loh. Aku indie, oke, dengan pemahaman yang kita nggak tahu. Tapi ketika ada kesempatan masuk mayor, ya dijemuk, ya diambil. Nah, ini kan seolah-olah akhirnya bahwa indie itu hanya batu loncatan ketika belum masuk mayor. Ini ada juga. Ada juga. Ya ini coba aku tanyakan ke Soloensis, gimana kalau ada kesempatan masuk mayor? Masuk mayor. Di zaman sekarang ya. Kalau saya
50% lebih yakin kalau di zaman dulu ada kesempatan masuk mayor, mesti masuk mayor gitu. Karena industri zaman dulu kan dikuasai mayor ya. Distribusinya terutama itu kan dikuasai mayor. Kita kan sebenarnya di distribusi itu toh. Ya betul. Yang kita terbantu banget di distribusi. Ya, distribusi itu kan memang ya apa ya gurita gitu loh. Sampai ke Sabang sampai Merauke itu ya dipegang mayor gitu. Setelah distribusi ini berantas habis era digital, indie ini bisa menjadi keputusan, ya toh? Karena ya objektif, ya toh objektif tuh ngomong aku nek indie yo iso kok nandangi dhewe gitu. Kalau dulu memang rekoso banget, teman-teman saya yang indie ya kayak Cornel bilang ini tadi, teman-teman saya yang indie memang bener-bener kalau zaman dulu tuh indinya emang bener-bener sing apa ya, getih tenan, betul, getih tenan. Kalau sepanjang perjalanan Solensis emang berangkatnya mengambil keputusan untuk indie, walaupun di album 2 ini lumayan terbantu kan setelah kita kerjasama sama label yang mendistribusikan, gitu. Jadi ya rekoso nek indie full maksudnya kalau enggak bekerja sama sebuah label yang punya link yang lebih gede, ya tetap kami mau juga. Cuman yang diambil ini enggak full sign itu kayak opo-opo kayak apapun harus ditentukan sama label gitu. Ya, proses produksinya kan kalian sendiri. Proses produksi sendiri. Tapi distribusi kerjasama. Iya. Saya tanya ini pribadi, apakah label itu tadi yang membantu proses produksi sampai ke penjualan, gue juga disebut label indie juga? Karena saya pernah dengar zaman dulu itu, iki label lagi label indie gitu. Mungkin dari Mas Leto yang bisa membedakan substansinya indie sama major itu gimana Mas? Yang udah merasakan dulu di major dan sekarang mengambil keputusan di indie. Paling jelas kan kalau major disebut major karena secara hukum mereka udah punya publisher, udah punya segala macam sistem yang memang, yang udah profesional lah bahasanya kan gitu. Enggak udah wis koyo kantor bareng gitu loh. Dari bagian percetakan ada, bagian publisher ada, bagian jualan ada, bagian promo ada. Macam-macam udah lengkap gitu. Aku sejauh ini pun nggak ngerti bedanya ada istilah label indie. Angel ya. Mayor indie. Setelah indie label. Pergerakan di indie sekarang kan juga saya lihat teman-teman udah gitu juga indie tapi betul. punya label. Betul. Mungkin beda skalanya mungkin ya. Sekarang orang sudah banyak yang punya publisher. Sudah mendirikan publisher. Artinya kesadaran legalitas akan karya itu sudah semakin tinggi. Nah, zaman dulu kan kita sering denger ya kalau musisi weruh kontrak wis matane ijo gitu. Dia nggak baca gitu. Karena ya kesadaran akan legalitas itu nggak ada gitu. Kita juga mengalami itu dulu, kita mengalami. Nah, sekarang kan apik sekarang iklimnya itu bagus gitu. Jadi nggak sekedar konsentrasi neng produksi kesenian tapi juga pasca produksi bisnisnya. Orang belajar YouTube, orang belajar algoritma YouTube, Instagram, uang juga akeh ngobrol dengan influencer gitu. Itu kan termasuk proses belajar ya. Gitu. Nah itu disebut apa? Indie apa mayor? Gitu kan ya enggak jelas juga gitu. Iya, maksudnya dengan perkembangan teknologi sekarang kan sangat memudahkan setiap orang yang mau mempromosikan gitu loh. Zaman dulu kan susah banget, manual gitu loh. Sekarang tinggal posting gitu. Untuk yang promo atau mengakses sudah gampang. Orang rekaman juga bisa di rumah sekarang kan banyak berkurang effortnya di zaman dulu sama sekarang. Sekarang ya, betul. Kalau aku lebih cenderung indie dicermati dari image-nya. Kalau sekarang indie itu musiknya apa? Musik indie. Dengerin. Musik itu musik senja Mas, musik senja. Karena indie musik iya. Pernah ada stigma saploe bangku taman karo apa kuwi? Apa jenenge? Ya era-eranya bangku taman, era-eranya payung teduh. Terus 420 ya 420, Danila segala macam itu kan ya genre senja itu tadi Komunal bilang genrenya genre surup gitu. Jadi sebentar lagi malam. Ya memang sempat ada stigma kayak gitu. Musiknya di situ liriknya ada senja, ada kopi, itu berarti musiknya indie. Terus kalau main gitar, 3G-nya diangkat siji.
Dan orang full gitu. Wah, kita tahu indie. Soalnya zaman dulu kan kalau indie itu mesti image-nya, bukan mesti ya, cenderung image-nya itu nggak pop. Nggak Iya. pop. Iya kan, nggak pop. Ngene ya, punk. Macam-macam Rock and roll. pokoknya yang nggak pop. Anti kemapanan. Ngono-ngono kuwi lah image yang Nah, ini sekarang indie sekarang yo dibilang pop ya enggak, ada yang bilang retro, ada yang bilang musik-musik jadul yang dikemas ulang apa dengan Kalau gaya-gaya saya zaman nyebutnya musikalisasi puisi. Tapi kan yang terjadi makin populer, Iya. ya kan? Itu makin populer, malah justru musik senja itu ngalah-ngalahin wilayah populer musik populer itu sendiri. Iya. Ya, toh? Iya. Sampai muncul ada judul lagu senja. Tahu Iya, iya. kan bentuk perlawanan, bentuk pemberontakan. Oh, musik apa sih gitu loh. Indie melawan indie. Iya. Jadi dia melawan golongannya sendiri. Memang aneh kok cah-cah kayak gitu. Gitu. Ya, bebas ya namanya Iya, bersenian iya, kan iya. bebas, Kebebasan. mengomong saja. Kita hanya harus menentukan saja kok kita ini berdiri di mana. Gitu. Kalau Solensis jelas dia memilih satu genre, satu aliran atau keputusan bermusik sing aku ngene, aku klasik rock. Aku rock blues, ngono kuwi jelas ngono. Arat senja-senjanan gitu. Nah, dia jelas ya. Gitu. Ada yang ikut senja, wong saiki trennya senja. Kayak kamu bilang tadi trennya sekarang lagu bahasa Jawa, ya semua band sekarang bahasa Jawa. Didi Kempot, ya toh. Walaupun bahasa Jawanya ya ora utuh, ndak ada yang bisa menyaingi Didi Kempot. Tapi ya ora masalah, karena kesalahannya juga ada di pendengar juga. Bukan kitanya sendiri, bukan pelakunya. Pendengarnya itu dikasih musik ala kadarnya ya dipangan. Gitu loh. Jadi ulang-ulangan industri musik itu. Hanya khusus di Indonesia tapi itu ya. Iya. Karena yang luar negeri tidak pantas diapresiasi, tidak pantas, ditinggal. Iya. Kalau kita enggak, kita musik non sewu asal-asalan ning dijejelke terus lama-lama enak. Mending kita tok yang bisa ditipu itu. Telinga kita tok gitu. Jadi fenomena indie yang terjadi di Indonesia. Iya. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya tadi kan kita sempat bahas tentang produksinya, produksi musik indie itu kayak gimana. Nah, ini ada yang tanya gimana caranya milih gear yang tepat untuk produksinya di rumah aja. Kayak neng Tokopit. Toko Brompit. Untuk produksi musik di rumah aja, entah mungkin dari hardware-nya apa, software-nya apa, dan apa bisa itu disamakan dengan kualitas studio rekaman mayor label. Solensi saya yang jawab ya. Karena yang terupdate. Sepertinya pertanyaan itu timbul dari teman-teman yang mungkin kurang pede sama gear yang dipunyai. Kalau kami berangkat band-bandan ya wis band-bandan ya, gak punya alat ya pinjam teman dulu. Jadi kami sempat ngalamin di mana kita cuma punya niat, tok, til. Akhirnya Ini nama lu biniat ya. akhirnya apapun minjem. Efek minjem, gitar minjem. Cuman dari situ karena udah niat ya wis digas terus akhirnya pede karena punya itu. Berarti bandmu dulu harusnya namanya Abakura. Ada bakat kurang ragat. Abakura. Ya, bukan Solensis. Ya, keliru itu. Abakura. Abakura ada bakat kurang. Bali ganti jeneng lho tuh. Balik. Padahal tak undang Mas. Beres. Terus Tadi genre iku Mas. Genre, iya, masuk. iya. Jadi setelah indie ono Abakura. Ayo. Karena semakin kesini pilihan untuk gear yang disebut gear tadi itu semakin banyak. Nanti daripada mikir itu bingung, kebanyakan referensi ya wis gas dulu aja. Saya kira kalau PD pasti bisa menentukan ya. Betul. Bisa nentok kayak atau enggak itu PD-nya sih kalau saya rasa. Itu sih. Iya. Iya. Itu kelemahan itu sih ya. Maksudnya anak-anak sekarang lebih manja di situ ya. Kadang Iya. belum ngopo-ngopo niat wae urung duwe wis ribut. Jenis. Ribut jenis. Mas, sequencernya pakai apa ya yang bagus? Ya nyoba. Nyoba baru tahu. Jadi banyak ini kayak gitu. Pertanyaan yang paling gampang dijawab itu, kowe duwe duit piro? Kamu punya uang Iya, berapa? iya. Gitu kan ya. Sesuaikan. Gitu itu. Punya komputer seberapa kuat? Bisa beli soundcard yang mana? Kalau patokan gampang itu kan ono rega ono rupa.
sound card mahal ya luwih HP gampangannya ya, gampangannya. Walaupun tetap kamu harus nyoba riset gitu. Kalau enggak ya betul teman-teman Solensis ini tadi, yang penting digas. Gaspol. Gas Bahkan aja. Solensis sampai sekarang rekaman terakhir itu kan teman-teman player ini kan belum punya studio di rumah. Jadi cari teman yang punya alat Numpang. numpang. Jadi Ini bayar. enggak. Oh, lu kok kayak rokok ya? Kayak aku Mending ini cari mau- temen. Yo sementara ini masih gitu sih caranya, cari temen yang punya alat dan dia bisa berbagi sama kita. Akhirnya nembung, ya wes ayo rekaman bareng. Dengan kata lain kan banyak cara. Banyak cara. Banyak cara banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada di sini yang punya info dan pengetahuan tentang solfeggio frekuensi 432 Hz dan 528 Hz yang berpengaruh ke psikologi manusia? Nah, ini mohon bantuannya untuk membedahnya, terutama bagaimana penerapannya ke instrumen dan aransemen musik. Nah, ini monggo dari Mas Solensis, mungkin dari Mas Cornel, Leto, Cornel. mungkin Mas Cornel. Belum pernah menerapkan. Tapi udah pernah dengar sebelumnya. Udah pernah dengar sebelumnya. Udah, tapi kalau nerapin enggak. Iya sama, kalau pertanyaannya udah pernah nerapin belum ya belum. Anu ya, kundalini frekuensi. Kundalini Ya, frekuensi. cakra. Cakra ya? Cakra. Aku nggak ngerti belas loh sebenarnya itu. Maksudnya nggak pernah concern di situ karena dari dulu ngopo sih jane. Tapi kalau sekedar wacananya pernah baca kalau itu kan sebenarnya dari dulu udah jadi perdebatan yang nggak pernah ada habisnya kayaknya sampai sekarang. Dari zaman barok itu malah 445 kalau nggak salah Hertz di Veneza kalau nggak salah itu. Terus tahun 55 konferensi di London itu bikin kayak konsensus gitu loh. Keputusan bareng ayo maksudnya untuk kebutuhan orkestra kan memang itu kalau tuningnya diputuskan 440. 40. Yang Ya, sampai sekarang kita kenal. sampai sekarang 440. meskipun keputusan itu ini apa yang saya tahu gitu ya. Banyak menimbulkan perdebatan karena pada waktu konsensus itu juga komposer dari Prancis nggak diundang. Seolah-olah ada konspirasi, wah ini mesti Tinggal bae. apa segala macam. Sampai akhirnya ada mazhab 432 itu. Karena sebelumnya kan 432 Hz. Iya. Sampai wah pokoknya kalau 432 berarti pengikutnya Nazi. Gitu loh. Pengikutnya Hitler katanya. Karena Hitler pernah menggunakan frekuensi 432 Hz untuk serangan massal menggunakan pokoknya ngacau kondisi keadaan waktu itu loh. Katanya sih gitu. Kalau ini kelihatannya anak ini nih nanyanya mungkin hubungannya sama urusan healing, Ya, healing. kesehatan biasanya kan gitu karena Iya. banyak digunakan untuk meditasi. Diyakini bahwa 432 lebih memberikan nuansa lain, memberikan ketenangan, efek ketenangan gitu loh. Mungkin monggo ada yang lebih anu lagi. Ya, mungkin baca pernah lebih jauh lagi. Kalau saya sendiri lebih membatasi lah, sifatnya membatasi karena aplikasinya merasa Nggak ada kebutuhan di situ. iya, itu aja sih. Kalau saya mazhabnya Cornel aja. Mazhab. Cornel aja udah wis Cukup. ngatasi. Saya serahkanlah urusan. Nah, mungkin yang saya tahu yang pernah nerapin itu malah Radiohead itu di lagu apa ya judulnya Street Indonesia kan Spirit. juga ada sih Mas Indra. satu itu terus Kunto Aji juga kayaknya lagi ribut, Lagi. bukan ribut, apa lagi berkampanye tentang Sama 432. satu lagi ada Rama Satria kalau Iya. nggak salah. Iya, tapi dia di frekuensi 444 katanya. Kalau konsensus sekarang kan 440 itu A ya, Nel? 440 Ya, A. A sama dengan Nah, waktu itu 432 itu A. A yang digunakan 432 terus akhirnya konsensus jadi 440. Oke. Terus kalau yang di Amerika sendiri kaitannya dengan sampai ke produksi garpu talanya dan Nah, iyalah. perawatan Betul. tiap instrumen di gedung pertunjukan. Betul, betul. 440 diyakini lebih awet untuk pemanasan setiap instrumen tuh lebih Enak, awet, lebih pas, enak. lebih pas itu. Kan gue ya hubungannya nanti sama organologi gitu. Iya, Metal segala macam. Oke, jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada sobat anonim katanya sedang belajar DAW Sonar X1. Ini saya DAW gitu ya? DAW ya. Saya belum pernah dengar.
Mohon tanya barangkali adakah anim-anim yang berkenan memberikan sedikit informasi konsep manipulasi suara agar outputnya tidak menyakitkan telinga gitu. Misal telinga manusia paling sip adalah dengan frekuensi sekian XXX misalkan, atau contoh musik biasanya di set pada frekuensi ini dan lain-lain kayak gitu. Itu pripun mungkin. Kalau Solensis sejauh ini belum sampai ke pelaku ngerekam gitu, sebagai engineering rekam belum, jadi kurang tahu soal itu. Tapi sebenarnya Solensis sudah menjawab itu menurut saya. Tadi kan dijawab, yang penting gas saja. Jadi kita nggak usah ribet frekuensi enak sama nggak enak di telinga. Yang penting kita ngerekam dulu aja. Dirasake Iya, merekam dulu aja, perbanyak referensi di internet, frekuensi apa yang enak untuk gig misalnya, enak untuk gitar, akustik, elektrik. Nanti kan kalau sudah ke situ sampai ke mixing, pasti nanti semakin kita tahu semakin kita enggak tahu. Gitu. Semakin kita riset itu semakin kita pekok gitu. Nah, itu kesempatan kita untuk belajar DAW gitu, sequencer gitu. Wong kalau bilang frekuensi mana yang nggak menyakitkan telinga, ya kayak omongannya tonggo itu kita ya malahan kayaknya omongannya tonggo kita biasa, ada yang biasa tapi bagi orang lain pedes, sama sebenarnya nggak ada standar gitu. Menurut saya gitu. Yo perbanyak riset mas gitu, perbanyak nyoba gitu. Jadi intinya jajal sih, Pak. Iya, harus sambil melakukan lah istilahnya. Iya, harus melakukan. Jadi ngerti nanti bedanya. Oh, segini tuh. Oh, kalau crash simbal tuh segini nggak enak gitu. Oh, crash simbal tuh enaknya segini. Oh, dipotong segini frekuensinya. Nanti ketemu kok gitu. Dengan memperbanyak referensi juga. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya, ya. Wah, ini gongnya. Saya yang terakhir. Oh. Bagaimana cara menyeting sound system masjid biar terdengarnya enak di luar dan di dalam? Itu saya kebetulan di Simbolik jawab itu. Bagaimana cara nyeting sound system masjid? Saya sih jawabnya khotib dan muadzinnya dulu suaranya harus enak. Itu dulu. Sumbernya dulu harus enak. Tapi semuanya emang gitu. Kalau rekaman itu ya jangan jaganya proses editing. Itu yang anak-anak senja sekarang mungkin luput ya dari perhitungan. Karena raw materialnya dulu harus mateng, kudu enak. Jangan dikira editing itu ilmu susah loh. Justru ilmu sampling pengambilan pengambilan suara itu ya susah, miking ya toh. Kamu harus belajar kabel sing apik seperti apa, jarak mic neng ampli seberapa, ya toh. Pakai jenis musik apa, nah, misalnya gitar akustik ya di posisi mana, itu dulu diperbaiki. Jawabannya sama dengan itu. Tapi kan sound masjid ya tidak seribet itulah. Juara azan tanya nih Mazin, juara azan. Oh mungkin miking pas azan dia main suaranya. Tapi ini sensitif nggak? Aku nggak ngerti ya. Kalau toanya yang diganti, kalau misalnya yang azan udah bener, power udah bener, mic wis larang, ampli wis api, ini toanya sih outputnya tetap toa. Tetap Hitler, tetap Hitler. Hitler udah pakai toa. Itu maksud gini ya, menarik. Itu karena sosialisasi kepada pengurus masjid yang kurang lebih kuat lagi atau gimana sebenarnya? Susah ya, kalau masjid itu menurut saya lebih kesadarannya lebih pada budaya. Budayanya masjid kan memang pakai toa gitu. Dan toa itu kan frekuensinya mid sing nembus tekan dinding jauh gitu. Banter. Oh dia kan nggak ngurus soalnya kandel, maksudnya ora deh. Yang penting tekan, aduh sampai jauh kan gitu. Ya toa. Rumah saya dekat masjid mas. Suaranya peka banget. Iya toh? Istriku nyelotok, buat kayak efekmu. Apa bisa? Bar. Kayak nanti seperti di TV itu ya. Ya itu ya banyak sih masjid itu melihat lingkungan kalau menurut saya. Iya, apalagi yang wilayahnya mungkin mohon maaf kalau secara administrasi keuangan apa bahasaku kalau di desa itu langgar.
pasarannya minggu duit berapa ratus Oh, ribu. cuman bisa buat beli seperangkat toa gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Ya. Balik lagi ke dana sama sama lingkungan sekitar sih. Karena aku lihat kemarin nggak sengaja lihat di medsos itu tata sound system di Saudi sana ngeri Wah, banget. ngeri kalau di sana ngeri. Gila ya. Detail banget. Ngeri kalau di sana ngeri. Wes Mungkin secara teknis muadenya agak berjarak dari mic gitu ya. Bisa, Kan bisa. sering-seringnya kalau cek mau Nemplek, ada ya. nemplek. Biasanya di apa tiup itu. Cek merah sering kan merah gitu. dok dok. As modal. Coba kalau kita pakai sound system profesional, yo hancur dok dok ngono ayo. Mungkin agak berjarak aja, maksudnya Berjarak dengan Tuhan. Berjarak dari mic itu kayaknya lebih enak, paling mudah sih, Ya. karena nggak mungkin peka dan dapat Surroundnya ya. surroundnya lebih ada reverbnya gitu lah. Dapat ambient. Pengalaman deh juara dan soalnya. Jadi kamu mulai tahun depan ini pas banget mensosialisasikan cara adzan yang baik. Baik, pas di masa pandemi jaga jarak dengan mic. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Udah semua pertanyaannya. Kayaknya sudah terjawab. Semoga ya teman-teman puas dengan jawabannya ya. Seperti itu. Mungkin buat terakhir buat closing ini buat teman-teman yang sedang mungkin memulai berkarir di dunia musik, dunia recording atau dunia job-joban musik kafe ke kafe atau apa, ini tipsnya dari Mas Leto dan Soloensis ini apa? Monggo silakan. Kalau saya mungkin sesuai gas aja. Jawaban itu kayaknya udah ada di diri kita sendiri. Tinggal jajal wae nanti ya atau enggaknya. Kalau indikasinya mungkin ketika kita gagal itu malah kita bisa lihat, oh ternyata aku salah toh. Lah kalau enggak jajal itu ya bingung juga. Pokoknya sikat dulu aja. Saya sama diri sendiri ya. Dari Mas Cornel dan Mas Fatu, tipsnya buat para musisi yang mulai berkarir. Kebalik itu harusnya nggak, zaman sekarang tuh nggak ada alasan untuk nggak melakukan apa-apa. Aneh lo kalau bingung ya aneh. Opo wae ono, kecuali parameternya kayak musisi zaman dulu. Iya. Metu ning TV, muncul ning TV. Tapi sekarang nggak ada alasan untuk kayak gitu. Punya channel gede aja udah dibilang sukses jadi musisi zaman sekarang. Ya, sekarang kan ukuran sukses wis bergeser ya. Follower banyak itu sukses. Iya. Gitu. Ayo, kowe wudo wae foto lah followermu akeh. Ya nggak jelas gitu. Jadi kalau menurut saya ya kamu itu mau ngapain, nek arep berkarya, berkarya saja sudah. Iya. Titik. Berkarya. Nanti kan bakal ketemu jalannya. Oh, berkarya berarti kudu akeh konco misalnya, banyak teman, banyak komunitas. Biar kalau Abakura ini tadi tercukupi kebutuhannya karena banyak teman gitu. Terus banyak riset juga sekarang ini ya kurang apa tuh, kayak kata Mas Cornel, kurang apa sekarang, internet tinggal klik gitu, tinggal beli segala macam. Kalau enggak ya nongkrong di warung, keluarin uang 15.000 nongkrong 6 jam, wifi-nan gratis. Gue lah modus-modus anak zaman sekarang kan kayak ngono kuwi tau gitu ya. Ya pokoknya perbanyak perbanyak mencoba, jangan perbanyak pertimbangan, ya biarkan karyamu berbicara. Gitu. Seperti itu. Gitu. Ya buat sobat-sobat anonim yang mau gabung di grupnya Mas Leto ini di Simbolik, ada namanya Platonic ya. Langsung aja klik ikuti. Dan yang yang mau gabung sama Soloensis, ada grupnya namanya Purba Milenial ya. Oke. Ya jadi cukup sekian dari kita, tetap semangat, tumbuh bersama.